Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berdiri dulu semuanya, dirapikan bajunya. Untuk yang pakai berpak juga tetap berdiri, yang pakai batik juga berdiri, tapi tidak usah dimasukkan bajunya. Khusus untuk yang pakai abu-abu putih dimasukkan. Mas Iqbal, seragamnya kemana yang abu-abu putih? Kehujanan. Oh ya sudah. Semoga lekas kering. Mas Yaki, baju abu-abu putihnya kemana? Kehujanan juga. Oke, nggak apa-apa. Karena musim hujan ya, alangkah baiknya memang bajunya itu ada dobelnya. Tapi kalau tidak punya ya sudah. Silakan duduk lagi kalau sudah rapi. Oke, selanjutnya berdoa dulu. Mas Iqbal, ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, cukup. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Iqbal sudah memimpin doa kita pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita baca surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat bersama-sama. Dimulai dengan ta'awud bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fatarna bihi naqra fawsatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu 'ala dzalika syahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Shadaqallahul adzim. Oke, cukup. Nah, selanjutnya sebelum kesini saya absen dulu ya. Dafiq, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Dan Mas Sena? Gak berangkat? Sakit atau kemana? Sakit ya? Dwi Krishna? Sakit atau kemana? Sakit ya Mas ya? Fari Amjad? Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Gilang? Sehat? Henggi? Izin? Oke. Kanib? Sehat Mas?
Alhamdulillah. Iqmal Akbar. Sehat atau enggak? Alhamdulillah pakai masker. Rizky. Izin juga. Nanda Setianto. Oke, Tri Mujiono. Nanda sama Tri sehat? Alhamdulillah. Ini yang tidak berangkat 4 orang ya. Ada yang sakit, ada yang izin. Semoga yang sakit segera sembuh dan yang izin urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada sebuah kisah motivasi dari Robbi, murid kesayangannya Imam Syafi'i. Nah, bisa dikatakan Robbi itu adalah murid yang paling tertinggal dibandingkan murid-murid yang lainnya. Ketika diajarkan, dia tidak langsung nangkep apa yang disampaikan. Bahkan sampai berulang-ulang diajari oleh Imam Syafi'i, Robbi ini atau Rabi ini masih belum bisa paham. Akhirnya Imam Syafi'i itu berkata kepada Robbi, kalau misalnya dia itu ingin belajar, dia bisa datang ke rumahnya. Nah, akhirnya Robbi ini datang ke rumahnya Imam Syafi'i dan belajar bersama dengan Imam Syafi'i. Tapi apa yang terjadi? Robbi ini masih belum paham apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, saking tertinggalnya. Nah, lalu apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i? Nah, Imam Syafi'i itu hanya bilang, ketika ilmu itu bisa diberikan seperti menyuapi nasi, maka akan diberikan sesuap demi sesuap. Tapi yang namanya ilmu tidak bisa diberikan sesuap demi sesuap. Akhirnya Imam Syafi'i hanya menyampaikan bahwasanya ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Allah itu sudah berkehendak untuk menurunkan ilmunya, maka ilmu itu akan sampai. Tapi kalau tidak menghendaki, maka tidak akan sampai. Oleh karena itu yang penting adalah tetap berusaha. Walaupun Robbi itu belum paham, tapi dia tetap berusaha. Dan akhirnya Robbi itu akhirnya bisa. Dan akhirnya Robbi itu menjadi seorang ulama yang terkenal karena kesabarannya. Walaupun dia tidak bisa, dia tetap berusaha. Dan akhirnya ilmunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu kisah. Sehingga nanti ketika nanti kita belajar, yang penting kita usaha dulu. Kita niatkan agar ilmu itu bisa bermanfaat. Kalaupun nanti Allah itu ridho, pasti ilmunya akan diberikan kepada kita semuanya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pengapian konvensional. Nah, sebelum kita belajar, kita lihat dulu video yang ada di depan. Saya putarkan, nanti silakan disimak. Lalu nanti akan saya tanya, kira-kira videonya isinya apa? Terbakar di SPBU di daerah Salajambu, Kecamatan Sabang Pari, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kebakaran tersebut membuat warga sekitar panik, termasuk para pemilik kendaraan yang sedang antri pengisian BBM. Kuat dugaan kebakaran tersebut terjadi karena adanya percikan buang api listrik dari dalam mobil, karena mobil tersebut diduga milik pedagang eceran yang keliling membeli BBM di SPBU. Sementara itu saat kejadian, sopir mobil tersebut mengalami luka bakar dan melarikan diri. Para karyawan SPBU berhasil memadamkan api sebelum api semakin membesar. Mobilnya apa? Avanza. Avanza yang keluaran keberapa? Pertama. Sorry, aku Oke, apa yang bisa didapat dari video tadi? Ya, silakan Mas Iman. Ada yang konslet, Pak. Ada yang konslet terus menyebabkan kebakaran. Oke, ada yang konslet. Oke, bagus. Ada lagi? Mas David?
kebakarannya karena ada percikan api. Oke, bagus. Ada lagi? Mas Mas Zaki, silakan Mas Zaki. Mobilnya tidak dimatikan waktu isi bensin, Pak. Mobilnya tidak dimatikan waktu isi bensin. Mobil masih menyala. Oke, Mas Fari silakan. Kemungkinan ada yang bermain HP. Mainan HP di SPBU. Mainan HP di SPBU. Ada lagi? Mas Kanib silakan. Lupa mematikan rokok. Oh ya, bisa jadi lupa matikan rokok. Ada lagi? Mas Tanda tadi? Menggoyang-goyangkan tangki mobil. Oke, menggoyangkan tangki. Ada lagi? Cukup ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Kayaknya tepuk tangannya masih kurang mantep ini. Saya tes dulu ya. Kayak kemarin di atas. Tepuk 1, nanti ketika saya bilang 1, tepuknya sebanyak 1 kali. Itu kata kuncinya. Siap? Tepuk 1, 1, sate, 1, 1, sate. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Habis liburan agak males. Masih agak males. Oke, kita bahas ya. Tadi ada kebakaran. Kira-kira itu kebakarannya karena apa sih? Nah, tadi sudah disampaikan ada yang konslet. Kalau konslet itu biasanya apa? Muncul apanya? Percikan api ya. Terus percikan apinya kena apa? Kena bensin. Oke. Kalau ada percikan bunga api kena bensin, bensinnya pasti terbakar. Bisa jadi. Nah, ini sudah berkaitan antara konslet dan percikan api. Yang ketiga, mobilnya masih menyala. Kira-kira kenapa mobil menyala itu bisa menyebabkan kebakaran? Apa kira-kira? Mobil masih menyala. Terus ada lagi mainan HP di SPBU. Ada lagi lupa matikan rokok. Nah, kalau ini jelas ya. Rokok itu ada apanya? Ada maunya, ada apinya juga ya, mau atau api. Apinya ini kalau kena bahan bakar, bikin terbakar. Terus yang terakhir menggoyangkan tangki. Oke, dari sini kita bisa ambil apa namanya? Ambil informasi ya, bahwasanya kalau ada bahan bakar terus ada api, nanti itu akan menyebabkan yang namanya kebakaran. Nah, makanya kita akan hari ini bicara tentang sistem pengapian. Oke, selanjutnya, nah tujuan pembelajarannya, 1, nanti pembelajarannya akan dilaksanakan melalui menggali informasi dan diskusi, sehingga peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional dengan teliti. Yang kedua, proses pembelajaran dilaksanakan melalui praktik besok pertemuan selanjutnya dan diskusi, sehingga peserta didik dapat mengatasi kerusakan sistem pengapian konvensional dengan teliti. Lalu manfaat pembelajarannya apa? Yang pertama, ketika nanti kita belajar sistem pengapian konvensional, kita akan dapat mengatasi kerusakan sistem pengapian pada kendaraan. Lalu yang kedua, dapat membantu memahami pembelajaran berikutnya, yaitu tentang tune-up. Karena nanti tune-up itu salah satu poin yang akan diperiksa itu adalah tentang sistem pengapian. Nah, untuk rencana pembelajarannya nanti akan ada pretest atau penilaian awal dulu, lalu akan ada diskusi, lalu ada presentasi, nanti ada kelompok yang maju,
Lalu yang terakhir ada post test atau penilaian akhir. Pretest penilaian awal, post test penilaian akhir. Untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman kita. Kalau yang pretest itu nilainya jelek, terus nanti post test nilainya bagus, berarti pembelajarannya berhasil. Oke, selanjutnya ini pretestnya. Silakan dikerjakan dulu pretestnya. Bisa dengan cara buka browser, lalu ngetik bit.ly /pengkon. Samakannya bisa juga dengan nge-scan barcode. Silakan. Enggak kelihatan ya? Bentar. Nah, ini sudah kelihatan sekarang. Sisanya kan? Kalau nggak bisa nyekan langsung ke browsernya aja. Anda? Oh iya. Pakai wifi aja mas. Wifi saya. Nah, ini passwordnya yang kata depannya ini tapi kecil semuanya. Kecil semuanya. Ini double. Sudah bisa belum? bit.ly /pengkon. P karo kane besar. P sama kannya besar. Iya, langsung di situ aja. Ya, nama lengkap. Setelah nama lengkap nanti di bawahnya itu klik berikutnya, lalu diisi jawabannya. Ini mas. Ya.
Sudah selesai? Belum? Oke. Mas Hikmat sudah sampai nomor berapa? Sudah selesai. Mas Tri Mujiono sampai nomor berapa? Nomor 4, oke. 3 menit lagi ya. Yang sudah selesai ada Iqmal, Fari, Gilang, Primujiono. Nah, sudah ada 6 orang. Nilainya sudah muncul di depan. Yang belum siapa? David ya? Ya, silahkan Mas. Masih ditunggu. Gak bisa? Gak bisa kirim atau gimana? Oh, gak bisa masuk. P-nya bisa. P sama K. Ya. P sama K. Kelihatan ya? Oke. Udah bisa? Oh ya. Oke, Mas David, kita tunggu dulu ya sebentar ya. Tadi ada kendala. Oke, sudah muncul nilainya, sudah bisa dilihat sendiri. Kenapa ketawa-ketawa, Mas? Nilainya luar biasa ya. Oke, nggak apa-apa. Nilainya masih luar biasa. Nanti kita belajar dulu. Semoga nilai di post testnya atau penilaian akhir bisa meningkat. Amin. Nah, sekarang ini kita masuk ke materinya. Kita orientasi masalah dulu, silakan dilihat. Oke, cukup. Kira-kira kenapa kok mobilnya harus didorong, nggak mau di starter? Kenapa? Oke, silakan Mas Zaki. Akinya tekor, Pak. Akinya tekor. Oke, bagus. Mas Anip ya, silakan. Bisa jadi bensinnya habis, Pak. Bensinnya habis. Oke, bagus. Ada lagi? Businya mati. Oke, bagus. Ada lagi? Mas Fari, silakan. Mesinnya overheat atau kepanasan. Oke, bagus. Ada lagi?
Cukup ya? Mas Dimal ada? Pengapiannya bermasalah. Oke. Bagus semuanya, tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Nah, karena hari ini kita akan belajar tentang pengapian, maka bisa jadi kenapa kok mobilnya itu harus didorong? Itu bisa jadi karena mobilnya mengalami masalah pada sistem pengapiannya. Nah, kira-kira nanti gangguan apa saja yang bisa menyebabkan pengapiannya itu bermasalah. Nah, nanti silakan kalian bisa mendiskusikan tentang apa yang menjadi penyebab sistem pengapian konvensionalnya bermasalah, sambil bisa belajar menggunakan bahan ajar yang sudah saya siapkan. Nanti bisa di-scan, bisa juga nanti tinggal klik ini, atau bukan klik, diketikkan di browsernya bit.ly aksi 2 PPG. Nah, silakan bisa ketikkan atau di scan. Nah, selanjutnya sambil belajar aja Mas. Nanti sambil belajar sambil ngeklik itu silakan ini kelompok 1 4 orang, terus yang ini kelompok 2 4 orang. Silakan porsinya dibuat berhadapan-hadapan. Nanti sekaligus untuk berdiskusi. Waktunya nanti kurang lebih 10 menit ya. Kelompok 2 ada masalah? Belum ya, baru mempelajari tentang sistem pengapiannya ya. Oke, silakan dibaca-baca. Nanti silakan dicari kira-kira penyebab masalah pada sistem kelistrikan, sistem pengapian itu.
Kalau mau ngetik di browser ini nggak usah ditulis nggak apa-apa. https://garis miringnya nggak usah ditulis nggak apa-apa. Langsung bit.ly/aksi 2 break. Kalau mau enak lagi scan. Udah ya. Tapi nyekanya nggak pakai kamera biasa ya. Nanti malah foto. Kalau yang paling sedikit ini Mas. Ya udah betul. Yang ada soalnya. Sambil saya nilai dalam keaktifannya berdiskusi. Ya, nggak apa-apa. Nanti ini ya Mas ya. Bisa ditulis dulu nggak apa-apa. Ya, di kertas saja nggak apa-apa. Ya. Oke, ini baru masih belajar ya. Nanti ini bisa ditulis juga Mas. Oh ya, udah ada ya. Nanti kalau sudah selesai bisa bilang sudah selesai gitu ya. Ya. Di bahan ajar juga ada Mas. Di situ kan ada yang bahan ajar ya. Di bagian paling bawah juga ada. Nanti bisa dicek. Bisa dipelajari. Ya. Atasnya. Nah, itu insya Allah soalnya. Tiga menit lagi ya. Untuk kelompok 1 nanti kira-kira yang akan menjadi wakil siapa? Mas Iqbal atau Mas Fari?
Ya nanti monggo mau dipilih siapa ya. Untuk yang kelompok 2 yang akan menjadi wakilnya nanti siapa? Nanti saya catat di sini. Mas Rozaki ya, oke. Nanti untuk yang mewakili yang paling aktif nanti nilainya juga akan beda, nilai keaktifan. Oke, sudah selesai? Sudah ya? Oke, kalau sudah, sekarang kelompok 1 dulu boleh maju. Terus nanti disampaikan hasil diskusinya tentang penyebab masalah pada sistem pengapian konvensional. Nanti untuk yang kelompok 2 silakan memperhatikan dan nanti memberikan tanggapan. Nanti kalau kelompok 1 sudah selesai, gantian kelompok 2 yang maju, terus yang menanggapi kelompok 1. Silakan untuk yang kelompok 1 semuanya bisa maju. Yang kelompok 2 biar enak mungkin kursinya dihadapkan ke sana semuanya. Ya, agak ke utara sedikit. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mas. Sebentar. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi tentang penyebab kerusakan pada sistem pengapian pengujian bunga api. Yang pertama, periksa busi dan kabel busi. Jika jelek, ganti busi dan kabel busi. Jika oke, periksa tegangan sampai atau tidak ke koil. Jika tidak ada tegangan, periksa kabel baterai ke koil. Jika oke, periksa koil. Jika jelek, ganti koil. Jika oke, periksa tahanan sinyal generator. Jika jelek, ganti sinyal generator. Jika oke, periksa celah platina. Jika jelek, ganti atau setel ulang platinanya. Oke, sudah selesai? Udah itu aja. Oke, kelompok 1 sudah selesai menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 untuk memberikan tanggapan. Silakan. Oke, Mas Hanif, silakan. Apa yang terjadi jika busi mobil? Bentar, diulangi. Apa yang terjadi jika Yang keras, Mas, agak keras. mobil salah? Keras. Apa yang terjadi jika busi mobil salah satunya mati? Oke, silakan langsung dijawab. Yang menjawab siapa? Oh ya, Mas Fari ya. Silakan Mas Fari. Yang terjadi jika busi ada yang mati satu, maka mesin masih tetap menyala tapi pincang. Gimana, sudah paham Mas Kanip? Sudah, oke. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada mungkin bisa dicukupkan, ditutup dan kembali lagi ke tempat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 sudah maju menyampaikan hasil diskusinya tentang penyebab masalah pada sistem pengapian konvensional. Ya, diarahkan ke depan lagi kursinya. Sekarang silakan kelompok 2 untuk bisa maju dan kelompok 1 memperhatikan dan memberikan tanggapannya.
agak ke utara sedikit biar tetap masuk kamera. Silakan boleh dimulai. Agak maju sedikit Mas, mohon maaf. Maju sedikit. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi tentang penyebab kerusakan pada sistem pengapian. Periksa busi dan kabel busi. Jika jelek, ganti busi dan kabel busi. 2. Periksa tegangan sampai atau tidak ke koil. Jika tidak ada tegangan, periksa kabel baterai ke koil. Nomor 3, periksa koil. Jika jelek, ganti koil. Jika oke. Nomor 4, periksa tahanan signal generator. Jika jelek, ganti signal generator. Jika oke. Nomor 5, periksa celah platina. Jika jelek, ganti atau setel ulang platina. Sekian, apa ada pertanyaan? Oke, silakan Mas Gilang. Ini semuanya saya catat ya, yang tanya, yang menjawab, yang presentasi. Iya, Pak. Silakan Mas Gilang. Yang keras. Berapa usia pemakaian busi? Ya, oke. Terima kasih Mas Gilang. Pertanyaannya, berapa lama usia pemakaian busi? Silakan dijawab. Usia pemakaian busi biasanya adalah 10.000 km, sedangkan untuk iridium 100.000 km. Oke. Sudah paham Mas Gilang? Sudah. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau sudah cukup, saya rasa bisa ditutup, lalu kembali lagi ke tempat duduknya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, luar biasa sekali ya presentasi dari masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, walaupun kemarin liburan panjang, masih agak kurang semangat tapi masih tetap mau untuk diskusi. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah berdiskusi, belajar mencari kira-kira penyebab kerusakan pada sistem pengapian apa. Dan sudah dipresentasikan juga. Nah, sekarang tinggal kita simpulkan kira-kira apa penyebab gangguan pada sistem pengapian konvensional. Saya tulis di depan ya. Silakan yang bisa menjawab, silakan tunjuk angkat tangan. Oke, Mas Fari. Kemungkinan busi rusak. Businya rusak ya. Busi rusak. Terus ada lagi? Mas Nanda silakan. Habis itu Mas Zaki. Koilnya rusak. Oke. Mas Zaki? Kabel busi rusak, Pak. Kabel businya rusak. Oke. Busi rusak. Ada lagi? Mas Hikmal dulu, baru Mas David. Rangkaian kelistrikannya bermasalah. Rangkaian kelistrikannya bermasalah. Oke, rangkaian bermasalah. Bagus. Mas David silakan. Celah platina tidak sesuai spesifikasi, Pak. Oke, celah platina ya. Celah platina. Ada lagi? Ya. Silakan Mas Kanip. Signal generator pada distributor rusak. Signal generator rusak ya. Signal generator. Ada lagi? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, tadi sudah disebutkan kira-kira apa saja penyebab gangguan pada sistem pengapian konvensional. Yang pertama, busi rusak. Nah, busi ini tugasnya adalah untuk memercikan bunga api. Kalau businya rusak, otomatis tidak bisa memercikan bunga api ya. Oke.
Terus yang kedua ada koil. Koil itu fungsinya untuk apa? Menaikkan tegangan. Nah, kalau misalnya yang untuk menaikkan tegangan rusak, ya sudah, berarti apa namanya, sistem pengapiannya akan bermasalah. Begitu juga untuk yang kabel busi, rangkaian kelistrikannya, celah platina, signal generator. Nah, ini semuanya menjadi kemungkinan penyebab gangguan pada sistem pengapian konvensional. Kira-kira kalau dalam satu kasus, apakah semua ini bisa bareng-bareng rusak? Bisa ya? Apakah bisa hanya salah satu? Bisa. Nah, oleh karena itu besok pada saat pertemuan praktek kita akan buktikan ini. Kira-kira mobil kendaraan kita itu sistem pengapiannya apakah ini rusak semuanya, atau hanya beberapa saja yang rusak, atau hanya salah satu saja yang rusak. Nah, besok kita akan buktikan. Nah, kalau sudah ketemu, nanti silakan sekaligus untuk diperbaiki, sehingga nanti kalian dapat mengatasi kerusakan pada sistem pengapian konvensional. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, kita sudah belajar tentang sistem pengapian konvensional, sudah diskusi. Nah, sudah disimpulkan juga penyebab-penyebab kerusakannya. Nah, sekarang kita lakukan post test lagi atau penilaian akhir. Silahkan bisa diketikkan ini linknya atau bisa scan barcode-nya. Kalau sudah, nanti silahkan langsung diisi. Ini saya hapus dulu. Sudah selesai? Oke. Kalau ada yang sudah selesai, mohon yang connect wifi saya untuk diputuskan dulu. Ini saya nggak bisa connect ya, nggak bisa menampilkan nilainya. Khusus untuk yang sudah selesai.
Sudah ya? Sudah semuanya? Belum, oke. Diselesaikan dulu yang belum. Sudah ya? Oke, sebentar saya bukakan dulu untuk nilainya lewat sini karena di laptop masih belum bisa buka ternyata. Nah, oke, semuanya sudah masuk nilainya. Oke, saya bacakan nilainya. Gilang nilainya 100, Fahri Amjad 100, Iqmal 100, Rozaki 100, Nanda 100, Hanif 100, Trimudiono 100, dan David 80. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semua nilainya sudah meningkat. Semua nilainya sudah meningkat. Oke, selanjutnya. Nah, refleksi pembelajaran. Saya berikan waktu 3 menit untuk menuliskan refleksi pembelajarannya. Setelah itu nanti disampaikan kepada teman-teman dan saya tentang apa yang sudah dipelajari hari ini. Silakan. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, kita hari ini refleksi apa yang sudah dipelajari hari ini tentang sistem pengapian. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, silakan Mas Zaki. Belajar cara pemeriksaan sistem pengapian konvensional. Oke, hari ini kita sudah belajar bagaimana cara memeriksa sistem pengapian konvensional. Oke, bagus. Ada lagi? Mas Iqmal, silakan. Mencari kemungkinan penyebab kerusakan pada sistem pengapian konvensional. Oke, mencari kemungkinan penyebab kerusakan. Oke, bagus. Jadi nanti ketika kita sudah tahu kemungkinan penyebabnya, ketika praktek besok tinggal mencari langsung ya. Oke, bagus Mas Iqmal. Ada lagi? Mas David, silakan. Pelajari cara kerja sistem pengapian konvensional. Mempelajari cara kerja sistem pengapian konvensional. Oke, bagus. Jadi nanti kita hari ini teori belajar dulu, sehingga kalau sudah paham materinya hari ini tentang sistem pengapian konvensional, ketika besok kita praktek itu sudah punya bekal, sehingga tidak banyak untuk bingung. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, ini untuk pembelajaran selanjutnya. Nanti kita akan hari Senin kita pelajaran praktek di bengkel otomotif ya. Nanti di bengkel sebelah barat kita akan praktek tentang sistem pengapian konvensional langsung di kendaraannya.
nanti mencari kerusakannya, dan kalau sudah ketemu kerusakannya apa langsung diperbaiki sehingga bisa digunakan kembali. Oke, saya rasa itu untuk pembelajaran kita hari ini. Bisa ditutup dengan berdoa. Silakan Mas Iqmal ketua kelas bisa dipimpin dengan doa. Oke, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Mas Iqmal. Ada kurang dan lebihnya dari saya, mohon dimaafkan. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.